kalian merasakan sakit kepala, mudah marah, sulit tidur, atau bahkan letih tanpa sebab? Apabila kalian pernah merasakannya, mungkin kalian sedang mengalami stres. Apa sih stres itu? Stres menurut Weinberg dan Gould tahun 2003 didefinisikan sebagai adanya ketidakseimbangan antara tuntutan baik fisik maupun psikis dengan kemampuan kita untuk memenuhinya. Nah, apabila kita gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka akan berdampak krusial. Atau bisa dikatakan kita akan merasakan gejala-gejala stres yang seperti tadi telah disebutkan sebelumnya. Ada beberapa jenis stres, yakni eustress dan distress. Untuk eustress ini adalah stres yang bersifat positif. Biasanya dia membuat seseorang lebih produktif dalam beraktivitas. Ada juga distress ini yang biasa kita gunakan sebagai stres. Jadi distress ini adalah jenis stres yang negatif yang biasanya bisa mengganggu kesehatan mental. Nah, menurut gejalanya, stres dibagi menjadi 3. Ada stres ringan, stres sedang, dan juga stres berat. Untuk stres ringan, gejalanya biasanya ditandai dengan sering merasa letih tanpa sebab, gangguan sistem pencernaan, adanya perasaan tidak santai, dan lain-lain. Untuk stres yang sedang, gejalanya bisa seperti sakit perut atau mules, otot-otot terasa kaku, gangguan tidur, dan lain-lain. Sedangkan untuk stres yang berat ini, gejalanya bisa hingga sulit beraktivitas, gangguan hubungan sosial, munculnya perasaan negatif, lalu ada juga penurunan konsentrasi hingga tidak bisa melakukan aktivitas sederhana. Lalu, apa yang menyebabkan individu mengalami stres? Secara garis besar, penyebabnya terdapat 2 faktor. Faktor yang pertama dari faktor internal atau yang berasal dari diri individu itu sendiri. Contohnya seperti emosi negatif yang terlalu kuat, rasa sakit yang dirasakan bisa sakit fisik atau sakit mental, kemudian ada konflik diri yang tidak terselesaikan. Dari faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri individu adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya di keseharian adalah kemacetan di jalan, kebisingan proyek, dan lainnya, atau perubahan besar yang terjadi di individu itu sendiri. Contohnya bencana alam atau ditinggalkan orang yang disayang atau anggota keluarga. Lantas bagaimana cara mengatasi atau mengelola stres itu sendiri? Yang pertama adalah stres adalah suatu hal yang tidak menyenangkan atau perasaan negatif yang kita rasakan. Dan kita harus menerima perasaan tersebut. Kadangkala sebagai individu kita lebih memilih untuk menghindari atau mengabaikan perasaan yang tidak menyenangkan, ya karena memang perasaannya memang tidak menyenangkan atau karena takut terlihat lemah. Yang kedua adalah cari pengalihan. Bisa membaca buku, menonton film, berolahraga, atau mendengarkan lagu yang disukai. Yang ketiga adalah komunikasi dengan teman lama. Bisa telepon teman yang sudah lama tidak dihubungi atau bisa bertemu dengannya. Yang keempat adalah fokus dengan diri sendiri. Bisa melakukan pengembangan diri, belajar skill baru, atau menekuni hobi yang sudah lama ditinggalkan. Namun, apabila stres yang dirasakan cukup besar, disarankan untuk datang ke psikolog, terapis, atau bantuan profesional lainnya untuk meredakan stres yang dialami. Tentu ada berbagai hal positif lainnya yang bisa dikerjakan, dan berbagai hal tadi yang sudah disampaikan bisa dipilih satu kegiatan yang menurut Anda mudah dan menyamankan. Dan terakhir ada satu kutipan yang menarik yang bisa saya sampaikan dari Imagigo, yaitu senjata terhebat melawan stres adalah kemampuan kita untuk memilih satu pemikiran atas yang lainnya. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa cara untuk mengatasi stres. Apabila kalian masih belum bisa mengatasi stres sendiri, jangan sungkan untuk datang ke psikolog atau psikiater terdekat untuk konseling. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.